Hai teman-teman, selamat datang di Keluarga Ampun Batak. Ketemu lagi dengan aku Yusnia Barita. Di video kali ini kita membahas berbeda seperti video sebelumnya. Kalau di video sebelum-sebelumnya kita bahas materi dulu, materi pembelajarannya, baru kita masuk ke latihan soal dan pembahasannya. Tapi di video kali ini kita langsung ke soal dan pembahasannya. Dan soal yang kita bakal bahas hari ini di video kali ini itu berkaitan dengan FR soal SKB keperawatan, yaitu pengalaman dari salah satu subscriber aku yang udah ujian SKB keperawatan dan dia 2 hari yang lalu udah lulus SKB keperawatan, tinggal menunggu pengumuman. Dan di sini aku mau sharing juga dari beberapa subscriber kita. Teman-teman bisa searching di kolom komentar, sudah ada 8 orang yang ngucapin terima kasih buat channel kita udah membantu mereka sehingga mereka lulus ujian SKB keperawatan. Ada yang mengaku udah jadi ranking 1, ada yang menjadi ranking terbaik, nilai terbaik, namun ada yang nggak menjelaskan dia ranking terbaik, juara 1 terbaik atau enggak, tapi yang pastinya mereka sharing kalau mereka berterima kasih untuk channel yang sudah aku buat ini, karena mereka bisa lulus ujian SKB keperawatan dengan materi-materi yang udah aku review untuk mengingatkan materi-materi pembelajaran waktu di bangku kuliah. By the way, aku mau ngucapin terima kasih banyak buat salah satu subscriber aku, Kak Marnita, yang udah bersedia sharing bagaimana pengalaman ujiannya waktu SKB keperawatan kemarin 2 hari yang lalu ya. Dan puji Tuhan, Kak Marnita lulus SKB keperawatan, tinggal menunggu pengumuman resmi dari BKN nanti. Nah, jadi Kanita udah sharing sama aku apa aja materi pembelajaran yang terkait dengan ujian SKB keperawatan yang beliau dapat. Tapi di video ini nggak keseluruhannya aku bahas teman-teman, karena kalau mengingat durasinya nanti durasi bakal panjang karena materinya cukup banyak. Tapi nanti di video selanjutnya aku bakal bahas satu persatu biar lebih spesifik lagi materi pembahasannya. Nah, di video ini juga teman-teman aku membahas soal, nggak cuman soal yang Kak Marnita sharing ke aku, tapi aku tambahin juga soal-soalnya, tapi yang berhubungan dengan judulnya, berhubungan dengan topiknya, sehingga jangan sampai kalau yang ditanya bukan dari pertanyaan yang dapat Kanita, seenggaknya teman-teman bisa memahamin gitu. Oke, jadi yang pertama teman-teman yang didapat ini salah satu atau ini beberapa pengalaman ujian SKB keperawatan yang didapat Kanita ya, yaitu dapat tentang asuhan keperawatan jiwa. Nah, untuk asuhan keperawatan jiwa ini aku udah buat videonya, udah pernah aku upload tentang asuhan keperawatan jiwa, tapi di video tersebut aku nggak bahas sampai dengan ke strategi pelaksanaan jiwa, jadi belum aku bahas. Terus aku nggak bahas juga tindakan keperawatan pada pasien jiwa, jadi aku hanya bahas tentang apa itu skizofrenia dan pembahasan orang-orang dengan gangguan jiwa. Terus dapat juga soal tentang terkait dengan mencuci tangan. Aku juga udah share tentang video ini teman-teman, tentang mencuci tangan, yaitu dengan judul videonya Healthcare Associated Infection, yaitu tentang manajemen HAIS. Itu teman-teman bisa nonton lebih detailnya lagi. Jadi kalau misalnya terkait dengan judul ini yang keluar soal SKB keperawatan, teman-teman udah bisa jawab. Terus keluar juga soal tentang askep maternitas yang didapat oleh Kanita. Nah, ada beberapa udah dikasih tahu inti-intinya, nanti aku bakal sharing ada di soal. Nah, untuk askep maternitas ini juga aku udah ada videonya. Kalian bisa tonton teman-teman biar lebih detail lagi teman-teman memahaminya. Terus dari Kanita juga sharing ada tentang bencana. Namun untuk materi tentang bencana untuk lebih spesifik aku belum bahas, nanti rencananya di video selanjutnya aku bakal bahas. Tapi untuk kayak kejadian masalah potensial, kejadian kebakaran ataupun misalnya terjadi bencana di rumah sakit ataupun fasilitas kesehatan, aku udah sharing di videonya tentang bagaimana pelaksanaan pengendaliannya oleh petugas yang ada di rumah sakit ataupun di fasilitas kesehatan. Jadi untuk bencananya lebih spesifik aku belum bahas, tapi untuk penanganannya sudah ada. Teman-teman bisa nonton di video sebelumnya, di video kemarin yang baru aku upload, teman-teman bisa lihat di koleksi video kita. Terus dari Kanita juga ada sharing bahwa banyak contoh-contoh kasus yang didapat waktu ujian SKB keperawatan kemarin. Jadi contoh-contoh kasusnya terkait dengan judul apa juga aku udah dapat. Nanti di video selanjutnya aku bakal bahas dan lebih rinci lagi atau lebih spesifik, karena aku mau bahasnya terkait dengan materi juga teman-teman, materi bukan hanya soal aja, biar teman-teman bisa mengerti lebih paham lagi. Karena kalau cuma soal aja nggak spesifik gitu menurut aku, biar aku itu nggak mau mengharapkan hanya banyak viewers aku, tapi aku mau bermanfaat juga materi yang aku sharing buat teman-teman. Oke, langsung aja kita bahas soal satu persatu. Itu yang tadi contoh-contoh kisi-kisi SKB yang
didapat sama teman kita atau subscriber aku, Kanita. Oke Kanita, terima kasih untuk sharingnya. Semoga lancar pemberkasannya nanti dan lancar terus untuk semua bagaimana pelaksanaan per-CPNS-an ini. Terima kasih banyak, jaga kesehatannya, dan buat teman-teman semoga juga bisa menyusul seperti Kanita. Oke, langsung aja kita bahas soal yang pertama. Ditinjau dari tuanya kehamilan dibagi menjadi 3 bagian, kecuali di bawah ini: A. Kehamilan trimester pertama, B. Kehamilan trimester kedua, C. Kehamilan trimester ketiga atau terakhir, D. Kehamilan ektopik. Jadi teman-teman yang ditanyakan adalah yang tidak. Jadi jawabannya adalah D, yaitu kehamilan ektopik, karena yang ditanya adalah yang tidak ya, yang kecuali. Nah, kehamilan itu kalau diukur atau ditinjau dari tuanya itu, kehamilan itu hanya terbagi 3 trimester teman-teman. Dimana trimester 1 itu minggu pertama sampai dengan minggu ke-15. Untuk trimester 2, minggu ke-16 sampai dengan minggu ke-27. Nah, untuk trimester 3 dari minggu ke-28 sampai dengan minggu ke-40. Nah, kenapa aku bahas seperti ini teman-teman? Jangan sampai yang teman-teman dapat nanti ketika ujian SKB keperawatan terkait dengan misalnya yang ditanyakan usia kehamilan trimester 2 atau trimester 1. Jadi seenggaknya teman-teman bisa jawab. Oke, langsung ke soal yang kedua. Soal yang kedua, ditinjau dari tuanya kehamilan dibagi menjadi 3 bagian. Kehamilan usia antara 28 sampai dengan 40 minggu merupakan kehamilan trimester A. Kehamilan trimester pertama, B. Kehamilan trimester kedua, C. Kehamilan trimester ketiga, D. Kehamilan trimester keempat. Apa tadi teman-teman kita sudah bahas? Kalau ditinjau dari tuanya kehamilan terbagi atas 3 tadi, trimester pertama, kedua, ketiga dengan usianya. Jadi kalau usia 28 sampai dengan 40 adalah trimester ketiga. Yang ini ya, jadi diingat teman-teman. Soal yang ketiga, seorang ibu usia 28 tahun datang ke puskesmas untuk kontrol kehamilan. Hasil pengkajian, pasien mengatakan insomnia, rasa khawatir dan lemas, kontraksi Braxton Hicks dan edema kaki sampai tungkai. Perubahan fisiologi yang dialami ibu tersebut merupakan kehamilan trimester A, trimester 1, B, trimester 2, C, trimester 3, D, trimester 4. Ya, ini trimester berapa teman-teman? Kalau kira-kira udah insomnia, biasanya di trimester 1 juga udah ngalamin insomnia, tapi lebih ke ada di sini rasa khawatir, terus kontraksi Braxton Hicks, terus ada edema kaki sampai tungkai. Nah, itu yang paling spesifik. Ya, jadi jawabannya adalah trimester 3. Nah, untuk lebih jelas pembagian atau perubahan fisiologi di setiap trimester, teman-teman bisa nonton video aku tentang asuhan keperawatan maternitas. Di situ lebih spesifik terkait dengan asuhan keperawatan maternitas. Selanjutnya, diatur dalam Undang-Undang nomor berapa yang mengatur tentang larangan aborsi? A. Undang-Undang nomor 36 tahun 2009 pasal 75 ayat 1. B. Undang-Undang nomor 36 tahun 2009 pasal 367. C. KUHP nomor 643. D. KUHP nomor 674. Ya, apa teman-teman? Nah, jadi kalau yang mengatur atau yang melarang tentang aborsi itu adanya di Undang-Undang nomor 36 tahun 2009 pasal 75 ayat 1, di mana dikatakan setiap orang dilarang melakukan aborsi. Soal yang kelima, lokea ini berwarna kuning kecoklatan karena mengandung serum, leukosit, dan robekan atau laserasi plasenta. Munculnya pada hari ke-7 sampai dengan 14 postpartum. Disebut dengan lokea A. Lokea alba, B. Lokea purulenta, C. Lokea serosa, D. Lokea rubra. Nah, langsung aja kita jawab teman-teman, nanti aku bakal bahas. Oke, jadi jawabannya adalah C. Lokea serosa. Nah, adapun macam-macam lokea teman-teman berdasarkan jumlah dan warnanya terdiri atas 5. Yang pertama, lokea rubra. Lokea rubra itu adalah lokea yang berwarna merah dan hitam, terdiri dari sel desi-2, pernis caseosa, rambut lanugo, sisa mekonium, dan adanya sisa darah. Lokea ini biasanya muncul pada hari pertama dan hari keempat postpartum. Kemudian yang kedua, lokea sanguinolenta, di mana cairan yang berwarna merah kecoklatan dan berlendir berlangsung dari hari ketiga sampai dengan 7 postpartum. Ketiga, lokea serosa, di mana lokea ini berwarna kuning kecoklatan karena mengandung serum, leukosit, dan adanya robekan atau laserasi plasenta, di mana munculnya pada hari ke-7 sampai dengan 14 postpartum.
Keempat, lokia alba, di mana mengandung leukosit, sel desi-2, sel epitel, selaput lendir serviks, dan serabut jaringan yang mati berlangsung selama 2 minggu sampai dengan 6 minggu. Yang kelima, lokia purulenta, di mana bila keluar cairan nanah dan berbau busuk selama postpartum, itulah untuk dikatakan lokia purulenta, teman-teman. Nah, jadi kalau yang ditanyakan tentang apa saja tentang jenis atau 5 jenis lokia, teman-teman seenggaknya udah bisa jawab karena aku udah jelasin di sini ya jenis-jenis lokia dan bagaimana warnanya dan jumlahnya atau di hari apa dia muncul. Soal yang keenam, by the way sebelum kita lanjut ke soal yang keenam, jadi yang didapat sama Kanita itu soal tentang askep maternitas itu tentang ini, tentang fase dan kala persalinan, fase persalinan, dan tentang lokea. Jadi siapa tahu teman-teman di luar dari yang 3 itu, barangkali jadi teman-teman pelajarin aja keseluruhannya. Lebih detail ada di video kita. Soal yang keenam, pembukaan dari 3 cm sampai lengkap yaitu 10 cm berlangsung sekitar 6 jam merupakan pembagian fase atau kala yang disebut A, fase laten, B, fase akselerasi, C, fase dilatasi maksimal, D, fase aktif. Jadi jawabannya adalah yaitu D, fase aktif. Jadi untuk penjelasannya teman-teman kenapa nggak fase laten? Jadi fase laten itu adalah pembukaan sampai mencapai 3 cm dan berlangsung sekitar 8 jam. Kenapa bukan fase akselerasi? Fase akselerasi adalah sekitar 2 jam di mana pembukaan 3 cm sampai dengan 4 cm. Fase dilatasi maksimal itu sekitar 2 jam juga tapi pembukaan 4 cm sampai dengan 9 cm. Jadi untuk fase-fase persalinan teman-teman terdiri atas 2 yaitu fase laten dan fase aktif. Namun fase aktif ini terdiri atas 3 lagi yaitu fase akselerasi, fase dilatasi, dan fase deselerasi. Jadi teman-teman bisa mengingat ini fase-fase ini karena pengalaman Kanita keluar soal tentang ini. Soal yang ketujuh tentang kasus ini ya, kasus yang berhubungan dengan kala atau fase. 7. Ibu N usia 28 tahun datang ke puskesmas diantarkan oleh ibu kader untuk melakukan persalinan agar dibantu oleh petugas puskesmas. Ketika dilakukan pemeriksaan oleh petugas, pasien mengalami kontraksi uterus yang teratur, makin lama makin kuat dan makin sering dan makin terasa nyeri, disertai dengan pengeluaran darah lendir yang tidak lebih banyak daripada darah haid. Skenario di atas merupakan pembagian fase atau kala persalinan. A. Persalinan kala 1 yaitu fase pematangan atau pembukaan serviks, B. Persalinan kala 2 yaitu fase pengeluaran bayi, C. Fase laten atau pembukaan mencapai 3 cm, D. Persalinan kala 3 fase pengeluaran plasenta. Jadi apa jawabannya teman-teman? Jawabannya adalah A. Persalinan kala 1 fase pematangan atau pembukaan serviks. Kenapa A? Karena untuk fase pematangan atau pembukaan serviks itu yaitu mengalami ciri-ciri ini, di mana pasien mengalami kontraksi uterus yang secara teratur, makin lama makin kuat, makin sering, dan makin terasa nyeri, disertai juga keluar darah atau lendir yang tidak lebih banyak daripada darah haid. Gitu teman-teman, jadi jawabannya adalah A. Untuk lebih detail ada di video selanjutnya. Jangan bosan-bosan aku ngomong gitu ya. Ini soal terakhir kok untuk askep maternitas. Oke, sekarang kita ke soal yang ke-8 di luar dari materi askep maternitas. Tapi kita sekarang masuk ke askep jiwa. Soal yang ke-8. Andi seorang pemuda berusia 27 tahun, dibawa keluarganya ke rumah sakit. Dengan hasil pengkajian, keluarga mengatakan 4 bulan terakhir Andi kurang bersosialisasi dengan orang lain. Kadang emosi tidak terkontrol, suka marah-marah tidak jelas, dan mengancam akan mematikan adiknya. Andi juga sering berkeliaran dan berbicara sendiri. Apabila ditanya hendak pergi kemana, Andi menjawab teman-temannya mengajak untuk jalan-jalan. Skenario di atas yang tidak termasuk diagnosa keperawatan yang dialami pasien adalah A. Isolasi sosial, B. Gangguan sensori persepsi halusinasi, C. Gangguan aktivitas hiperaktif, D. Resiko perilaku kekerasan. Ya, jadi jawabannya adalah C. Gangguan aktivitas hiperaktif, karena yang ditanyakan yang tidak termasuk diagnosa keperawatan. Kenapa bukan A? Karena A itu termasuk diagnosa keperawatan yang dialami Andi teman-teman, karena dia memang kurang bersosialisasi. Kedua, kenapa bukan B gangguan jawabannya? Kenapa nggak gangguan sensori persepsi halusinasi? Karena memang Andi mengalami gangguan sensori persepsi halusinasi karena Andi mengatakan bahwa dia ngobrol itu karena diajak teman-temannya untuk jalan-jalan. Jadi dia kayak dengar bisikan.
Yang C, gangguan aktivitas hiperaktif, nggak ada diagnosa keperawatan itu ya teman-teman. Terus yang D, resiko perilaku kekerasan ya, Andi mengalami untuk kasus ini karena dia mengancam adiknya untuk mematikan adiknya gitu. Oke, mengerti ya, semoga paham ya teman-teman. Kemudian soal yang ke-10. Andi seorang pemuda berusia 27 tahun dibawa keluarganya ke rumah sakit. Hasil pengkajian, keluarga mengatakan 4 bulan terakhir Andi kurang bersosialisasi dengan orang lain. Kadang emosi tidak terkontrol, suka marah-marah, tidak jelas dan memukul adiknya tanpa sebab. Andi juga sering berkeliaran dan berbicara sendiri. Apabila ditanya hendak pergi kemana, Andi menjawab teman-temannya mengajak untuk jalan-jalan. Dari skenario di atas, apakah rencana tindakan pertama sekali yang akan dilakukan perawat terhadap pasien Andi untuk penanganan gangguan persepsi sensori halusinasi yang dialaminya? Jadi soalnya ini teman-teman sama dengan soal yang ke-9 kasusnya ya. Tapi yang ditanyakan di sini tentang rencana tindakan pertama sekali untuk penanganan gangguan persepsi sensori halusinasi. Oke, jadi pilihan jawabannya adalah A. Adakan kontrak waktu yang sering tapi singkat. B. Bina hubungan saling percaya dan menggunakan prinsip komunikasi terapeutik. C. Diskusikan dengan klien hal-hal yang dirasakannya. D. Identifikasi dengan klien untuk penanganan bisikan yang didengarkannya. Jadi fokus dengan apa yang ditanyakan teman-teman, yaitu untuk penanganan gangguan persepsi sensori halusinasi, tapi yang ditanyakan rencana tindakan pertama sekali. Ya, jadi jawabannya adalah B, yaitu bina hubungan saling percaya dengan menggunakan prinsip komunikasi terapeutik. Kenapa nggak adakan kontrak waktu yang sering tapi singkat teman-teman? Ini bukan rencana tindakan yang pertama sekali. Jadi untuk penanganan orang dengan gangguan jiwa teman-teman, kita harus menjalin kepercayaan dulu, saling percaya, dan kita baru mengikat waktu kapan mau ketemu gitu. Jadi nggak boleh langsung oke, kita kontrak besok kita ketemu setengah jam ya, jam 10 sampai dengan setengah 11. Nggak boleh, kita harus kenalan dulu. Terus kita saling percaya dulu, nggak cukup hanya kenalan, tapi bina dulu saling percaya dan prinsip komunikasi terapeutik. Kemudian baru kita adakan kontrak, baru kita diskusikan, baru kita identifikasi klien untuk penanganan bisikan yang didengarkannya, gitu teman-teman. Soal ke-11. Yani adalah seorang lulusan dari perguruan tinggi terkenal. Yani usia 24 tahun. Sejak lulus dari universitas, Yani mencoba melamar pekerjaan di perusahaan-perusahaan besar, namun tidak pernah dapat panggilan. Sementara teman-teman angkatan Yani semua sudah bekerja. Sejak saat itu, Yani suka bercerita sendiri, tertawa, sulit tidur, dan berjalan sendiri keluar rumah. Ketika ditanya, klien mengatakan bercerita dengan teman-temannya dan teman Yani mengajak jalan-jalan. Dari skenario di atas, apakah permasalahan yang dialami Yani? A. Waham. B. Persepsi diri. C. Halusinasi. D. Menarik diri. E. Harga diri rendah. Ya, apa teman-teman? Jadi jawabannya adalah C, halusinasi. Kenapa halusinasi? Dimana Yani ini bisa seperti ini karena dia sering diajak atau ada orang yang ngobrol sama dia gitu loh. Ada yang didengarkannya. Nah, teman-teman bisa pelajarin lebih detail lagi. Ada di asuhan keperawatan jiwa di video koleksi video kita. Dimana halusinasi itu terbagi ada 6, yaitu halusinasi pendengaran, halusinasi pengecapan, halusinasi penciuman, halusinasi sentuhan, halusinasi penglihatan, halusinasi somatik. Atau mungkin ada beberapa ahli yang mengatakan 7, mungkin ada yang 6 juga. Ya, itulah kurang lebihnya. Jadi teman-teman bisa pelajari lebih detail lagi. Di video sebelumnya aku udah bahas. Kemudian soal yang ke-12. Keyakinan yang salah tidak sesuai dengan fakta, budaya, agama, nilai-nilai, dan status pendidikan, namun tetap dipertahankan walaupun telah diberikan bukti-bukti yang jelas untuk mengoreksi keyakinan salahnya. Untuk mengoreksi keyakinan salahnya tersebut, maka disebut A. Waham, B. Halusinasi, C. Halusinasi pendengaran, D. Waham curiga, E. Waham kebesaran. Ya, jadi jawabannya adalah A, yaitu waham. Makna waham ya teman-teman ini. Soal yang ke-13. Keyakinan keliru yang menganggap bahwa tingkah orang lain ditujukan kepadanya, membicarakan dirinya, memfitnah, meminta untuk melakukan sesuatu disebut A. Waham kebesaran, B. Waham rujukan, C. Waham cemburu, D. Waham somatik, E. Waham nasolistik. Jadi jawabannya apa teman-teman? Ya, adalah B. Waham rujukan. Jadi waham rujukan itu dia merasa kayak dicerita-ceritain orang lain, atau dia merasa kayak difitnah gitu, atau dia merasa dikorbankan gitu. Itu untuk pengertian waham rujukan. Lebih jelasnya lagi bisa teman-teman searching atau baca di buku sesuai dengan ahlinya.
atau beberapa ahli-ahli yang mengungkapkan makna dari waham rujukan tersebut. Tapi di PMK juga ada kok, teman-teman bisa lihat. Soal ke-14. Bom-bom seorang laki-laki klien di rumah sakit jiwa. Bom-bom berpenampilan seperti dukun dan sering mengatakan kepada teman-temannya serta kepada petugas di rumah sakit jiwa bahwa bom-bom adalah seorang yang hebat, tahu segalanya, bisa menerawang masa depan, serta dapat menghilang dan melayang karena bom-bom adalah seorang utusan yang turun dari langit. Skenario di atas dapat disimpulkan bahwa bom-bom mengalami masalah A. Waham kebesaran, B. Waham rujukan, C. Waham cemburu, D. Waham somatik, E. Waham nasolistik. Ya, jadi jawabannya adalah A, waham kebesaran, di mana dia merasa dia yang paling hebat, dia yang paling besar, dan dia bisa segalanya. Gitu, teman-teman. Bisa aja pasien-pasien dengan ODGJ ini yang dengan waham kebesaran, mereka merasa dirinya seorang kayak, mohon maaf, kayak misalnya pejabat tinggi, seorang kayak, ya orang-orang berpangkat gitu. Nah, waham kebesaran ini bisa muncul ketika cita-citanya tidak tercapai. Misalnya dia bercita-cita menjadi seorang abdi negara, baik itu ya polisi, tentara, atau menjadi ASN gitu, lalu nggak terpenuhi, akhirnya dia merasa seperti impiannya itu gitu. Itulah waham kebesaran. Soal yang ke-15. Nah, ini udah berhubungan dengan mencuci tangan, teman-teman. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mencuci tangan menggunakan sabun dan air yang mengalir? A. 10 sampai dengan 20 detik, B. 40 sampai dengan 60 detik, C. 20 sampai dengan 40 detik, D. 10 sampai 60 detik. Ya, jawabannya adalah untuk mencuci tangan dengan sabun, yaitu B. 40 sampai dengan 60 detik. Ingat teman-teman, 40 sampai dengan 60 detik, nggak lebih dari 1 menit untuk mencuci tangan di air yang mengalir. Begitupun juga dengan menggunakan hand rub. Tapi untuk hand rub nggak sampai 60 detik. Kemudian soal yang ke-16. Berapa lama waktu yang dibutuhkan untuk mencuci tangan menggunakan antiseptik atau hand rub? A. 10 sampai dengan 20 detik, B. 40 sampai dengan 60 detik, C. 20 sampai dengan 30 detik, D. 10 sampai dengan 60 detik. Ya, jawabannya adalah C. 20 sampai dengan 30 detik. Ingat teman-teman, beda hand rub, beda mencuci tangan dengan air yang mengalir. By the way teman-teman, Kanita yang ujian SKB keperawatan kemarin, keluar ujian SKB keperawatan tentang jiwanya itu tentang tindakan keperawatan dan masalah keperawatan jiwa. Jadi teman-teman bisa review atau baca lagi, flashback lagi terkait dengan asuhan keperawatan jiwa. Ada di video kita, ada di playlist kita, bisa nonton. Nah, untuk mencuci tangan ini kemarin Kanita nggak jelaskan secara detail, jadi terkait mencuci tangan di sini aku udah bahas mulai dari waktunya, caranya, bahkan kapan saja mencuci tangan. Ikutin terus teman-teman. Jadi jangan sampai dari salah satu itu yang keluar ujian tentang mencuci tangan buat teman-teman. Oke, soal yang ke-7. Ada 5 momen mencuci tangan. Yang tidak termasuk dari 5 momen mencuci tangan di bawah ini adalah A. Sebelum menyentuh pasien, B. Setelah menyentuh pasien, C. Setelah terkena cairan tubuh pasien, D. Sebelum menerima pasien baru. Jadi teman-teman, kadang bahasa lainnya untuk bentuk soal yaitu pakai 5 moment. Ya, sebenarnya bahasa Indonesia ya 5 momen gitu. Waktu aku ujian SKB keperawatan keluar juga tentang ini, 5 moment ini, dan mencuci tangan tentang waktu-waktunya itu keluar. Jadi jawaban untuk soal yang ke-7 adalah D, yang ditanyakan kan tidak termasuk, yaitu sebelum menerima pasien baru. Nah, sebenarnya sebelum menerima pasien baru juga kita perlu mencuci tangan, tapi bukan itu dari bagian 5 momen mencuci tangan. Itu dari contohnya, dari contoh. Jadi sebelum menerima pasien baru adalah contoh dari 5 momen mencuci tangan gitu. Makanya jawabannya adalah D. Nah, apa saja 5 momen mencuci tangan itu? Yang pertama, sebelum menyentuh pasien. Kedua, sebelum prosedur aseptik. Ketiga, setelah terkena cairan tubuh pasien. Keempat, setelah menyentuh pasien. Kelima, setelah menyentuh lingkungan sekitar pasien. Nah, itu ada 5 momen mencuci tangan teman-teman. Kalau bisa diingat, jadi seandainya dapat soal diantara yang terkait dengan 5 momen ini, 5 momen mencuci tangan, teman-teman bisa jawab. Sekarang kita masuk ke soal yang ke-18. Sorry, ini aku bikin 17 karena nomor yang tadi aku salah ya. Itu seharusnya nomor 17 dan ini nomor ke-18. Dan ini adalah soal yang terakhir. Sebelum kita bahas ke soal yang terakhir ini, aku mau minta waktu kalian untuk klik subscribe dan klik tombol loncengnya biar kalian gak ketinggalan video-video selanjutnya. Aku masih bahas terkait dengan SKB keperawatan dan FR yang dari teman yang udah lulus ujian SKB keperawatan. Oke, kita lanjut soal yang ke-18. Perawat Yani sedang memberikan asuhan keperawatan terhadap salah satu pasien di ruang ICU. Perawat Yani hendak melakukan pengukuran tanda-tanda vital pasien. Maka perawat Yani melakukan 6 langkah mencuci tangan sebelum menyentuh pasien. Langkah keempat dalam mencuci tangan di bawah ini adalah
A. Gosok kedua telapak tangan secara lembut dengan arah memutar. B. Usap dan gosok juga kedua punggung tangan secara bergantian. C. Bersihkan ujung jari serta bergantian dengan posisi saling mengunci. D. Gosok sela-sela jari tangan hingga bersih. Jadi jawabannya apa teman-teman? Jadi ada 6 langkah mencuci tangan. Yang ditanyakan di sini langkah keempat mencuci tangan itu apa gitu teman-teman. Waktu aku ujian SKB keperawatan keluar ini. Jadi jawabannya adalah C, yaitu bersihkan ujung-ujung jari secara bergantian dengan posisi saling mengunci. Teman-teman bisa lihat fotonya atau bisa searching di Google ya gimana foto saling mengunci, yaitu tangan kiri dan tangan kanan gitu. Oke teman-teman, sampai di sini dulu pembahasan soal kita terkait dengan FRSKB keperawatan. Di video selanjutnya aku masih bahas terkait dengan FRSKB keperawatan, tapi lebih ke materi dulu baru aku sharing latihan soalnya, karena biar lebih spesifik dan kalian lebih terlatih lagi atau lebih mengingat lagi. Maksudnya aku bukan mau menggurui, tapi lebih ke sharing ya teman-teman. Mohon maaf kalau merasa digurui, ya mohon maaf. Terus semoga video ini bermanfaat. Jaga kesehatan kalian. Semoga buat teman-teman yang belum lulus ujian tetap bersemangat, dan teman-teman yang belum ujian tetap jaga kesehatan kalian dan semangat untuk belajar. Nanti untuk soal-soal berikutnya aku bakal bahas lagi. Ikutin terus video kita biar jangan ketinggalan dari video-video selanjutnya. Terima kasih buat dukungan kalian teman-teman. Sampai jumpa dan bye-bye.